Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, hari ini kita masih membahas tentang sejarah dakwah Islam di Nusantara. Kemarin kita sudah membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Nah, hari ini kita akan mempelajari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sulawesi Selatan, kemudian Goa, Talo, dan juga Ternate dan Tidore. Simak pembahasannya dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama kita akan membahas tentang Kerajaan Banjar. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi di Kalimantan. Sultan pertama Kerajaan Banjar yaitu Raden Samudra atau Sultan Suryansah. Kerajaan ini berpusat di Kuin Utara yang sekarang disebut Banjarmasin. Akan tetapi setelah keraton yang berada di Kuin Utara dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindah ke Martapura. Wilayah kekuasaan Kerajaan Banjar meliputi hampir seluruh wilayah di Pulau Kalimantan. Nah, anak-anak sekalian, pada masa kejayaannya, Kerajaan Banjar memiliki seorang ulama besar bernama Muhammad Arsyad Abdullah Al-Banjari yang lahir di Martapura. Beliau dikirim oleh Sultan Tahlil untuk belajar ke Mekah dan Madinah selama beberapa tahun. Muhammad Arsyad Abdullah Al-Banjari mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Banjar sekembalinya dari Mekah dan Madinah. Beliau juga menulis kitab yang terkenal yaitu Sabilul Muhtadin. Berikutnya adalah Kerajaan Goa dan Talo. Anak-anak sekalian, di Sulawesi Selatan pada abad 16 terdapat beberapa kerajaan, di antaranya Kerajaan Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo, dan Sidanreng. Nah, Kerajaan Goa dan Talo membentuk persekutuan pada tahun 1528, sehingga melahirkan suatu kerajaan yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Nah, Makassar yang sekarang adalah ujung pandang adalah ibu kota Kerajaan Goa. Nah, raja-raja yang terkenal dalam kerajaan ini adalah yang pertama adalah Sultan Alauddin. Dia adalah Raja Makassar yang pertama kali memeluk agama Islam. Kerajaan ini adalah negara maritim yang terkenal dengan perahu-perahu layarnya dengan jenis pinisi dan ilmbo. Pada masa Sultan Alauddin berkuasa, Islam mengalami perkembangan pesat yang daerah kekuasaannya hampir mencakup seluruh daerah Sulawesi. Yang kedua adalah Muhammad Said, putranya Sultan Alauddin. Sejak pemerintahan Sultan Alauddin, Kerajaan Makassar berkembang sebagai kerajaan maritim dan berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Malakul Said. Ketiga adalah Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Makassar mencapai puncak kebesaran. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya yaitu dengan menguasai daerah-daerah yang subur serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan Makassar. Perluasan daerah Makassar tersebut sampai ke Nusa Tenggara Barat. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan dilakukan oleh Datuk Robandang dari Sumatera, sehingga pada abad ke-17 agama Islam berkembang pesat di Sulawesi Selatan. Bahkan Raja Makassar pun memeluk agama Islam. Dalam kehidupan ekonomi, Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor seperti letak yang strategis, memiliki pelabuhan yang baik, serta didukung oleh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 yang menyebabkan banyak pedagang-pedagang yang pindah ke Indonesia Timur. Nah, yang terakhir adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Maluku. Dalam hikayat Ternate diceritakan bahwa raja-raja Maluku yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan merupakan keturunan Ja'far As-Shadiq. Diceritakan pula Raja Ternate ke-12 yang bernama Molomatea bersahabat dengan Muslim Arab yang mengajari cara membuat kapal. Selain itu diceritakan pula
pada masa Raja marhum, datang seorang muslim dari Jawa yang bernama Maulana Husain. Maulana Husain kemudian mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab yang indah kepada raja dan rakyatnya. Agama Islam semakin berkembang pesat ketika Sultan Zainal Abidin menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Zainal Abidin dikenal sangat mencintai ilmu pengetahuan. Bahkan ia pernah belajar ke Jawa, tepatnya di pesantren yang diasuh oleh Sunan Giri. Setelah belajar agama Islam di Jawa, Sultan Zainal Abidin membawa seorang ulama bernama Tuhu Bahalul. Ulama tersebut kemudian diminta untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat yang ada di kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi pembahasan tentang 3 kerajaan terakhir yang ada di Islam yang ada di Nusantara. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Setelah ini jangan lupa pertemuan kita tentang bab ini akan diakhiri dengan kuis ya. Mohon dikerjakan kuis dengan baik. Materi kuisnya ada di video hari ini dan hari-hari sebelumnya yang berkaitan dengan sejarah dakwah Islam di Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup sama-sama dengan membaca bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.